Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi media menurut Gagne. Nah, adapun anggota dari kelompok 2C itu sendiri, yang pertama ada Fitri dengan NPM 212153002. Ada saya sendiri, Julia Isani, dengan NPM 212153027. Ada Ria Nugraha dengan NPM 212153045. Ada Milani Suatun Hasanah dengan NPM 212153058. Dan ada yang terakhir Syifa Hufifah dengan NPM 212153082. Nah, untuk selanjutnya mengenai dasar pengklasifikasian dan benda yang didemonstrasikan akan disampaikan oleh Milani Suatun Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dasar pengklasifikasiannya. Yang pertama mengenai media. Media yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran sendiri adalah suatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Komponen dalam lingkungan siswa ini yaitu meliputi guru dengan siswa dan agar dapat merangsangnya menggunakan media pembelajaran. Gagne membuat 7 jenis pengelompokan media pembelajaran, yaitu next slide. Yang pertama adalah benda untuk didemonstrasikan, yang kedua mesin belajar, yang ketiga film bersuara, yang keempat gambar gerak, yang kelima gambar diam, yang keenam media cetak, dan yang terakhir adalah komunikasi lisan. Pertama, benda untuk didemonstrasikan. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan untuk melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui media lain. Contoh benda yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan elastisitas diantaranya adalah per. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila atas penyampaian materinya. Mungkin untuk yang selanjutnya mengenai komunikasi lisan akan disampaikan oleh Syifa Hufifah. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan mempresentasikan tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan atau secara langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dilakukan pada individu yang sedang berkomunikasi itu berhadapan secara langsung. Dalam komunikasi lisan, pengirim dan penerima bertukar pikiran atau ide secara lisan, baik dalam diskusi tatap muka atau melalui perangkat mekanik atau listrik. Contoh komunikasi lisan yang pertama tatap muka langsung, yang kedua presentasi, yang ketiga wawancara, yang keempat yaitu Zoom atau Google Meet dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu media cetak. Media cetak merupakan media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak ini terdiri dari beberapa lembaran kertas dengan jumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna. Contohnya buku paket, modul, EKPD, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Syifa atas pemaparan materinya. Mungkin untuk yang selanjutnya mengenai kelebihan dari media cetak akan disampaikan oleh Arya Nugraha. Kepada Arya Nugraha dipersilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan media cetak, yang dimana kelebihannya ini yang pertama yaitu memudahkan dalam mempelajari sesuatu. Karena media cetak itu berbentuk benda atau contohnya itu buku, jadi belajar melalui media cetak itu bisa diulang beberapa kali. Yang kedua itu menyajikan informasi dalam jumlah banyak dibandingkan komunikasi lisan atau ada lawan bicara antara guru sepertinya guru dan murid. Terkadang guru itu selalu memberikan materi, tidak semua materi bisa disampaikan oleh guru. Tapi dalam media cetak, contohnya buku atau LKPD, itu menyajikan informasi yang dalam jumlah banyak. Yang ketiga yaitu dapat dipelajari kapan saja karena buku dan LKPD itu sangat simpel, mudah dibawa kemana-mana. Jadi media cetak bisa dipelajari kapan dan di mana saja. Baik, next. Yang selanjutnya adalah gambar diam. Gambar diam merupakan media pembelajaran sederhana berupa foto, gambar, peta, dan sebagainya. Gambar diam berupa foto dapat kita peroleh dengan memotret objek yang ingin kita jadikan media dengan HP ataupun dengan kamera yang bisa ditampilkan kepada siswa untuk dipelajari. Mungkin sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arya atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya mengenai gambar gerak akan saya sampaikan sendiri. Nah, gambar gerak sendiri merupakan gambar yang bergerak atau kita juga sering menamainya animasi. Nah, di mana animasi ini sendiri merupakan salah satu bentuk visual yang merupakan bagian dari proses komunikasi. Karena pembuat gambar mempunyai tujuan untuk menyampaikan gagasannya itu maupun idenya melalui animasi. Nah, gagasan tersebut dikelola dalam bentuk gambar agar komunikan mampu menangkap pesan yang disampaikan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gambar gerak, di mana terdapat sebuah pohon dan juga apel. Nah, yang bergeraknya itu apelnya. Ini jadi si gambar yang tadinya diam dijadikan bergerak. Nah, ini dinamakan animasi. Berbeda dengan gambar diam, jadi gambar diam tidak bergerak sehingga hanya si pembaca atau si yang menerimanya itu hanya bisa berspekulasi tanpa melihat bagaimana cara kerjanya ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni film bersuara. Film bersuara ini sendiri merupakan sebuah film ataupun video dengan suara yang tersinkronisasi ataupun terhubung yang dicocokkan dengan gambar yang ditampilkan. Nah, film bersuara ini sendiri dibuat dengan dialog ataupun adanya rekaman suara. Jadi si film bersuara ini berupa gambar juga, berupa animasi juga, namun diberikan suatu rekaman suara yang dicocokkan dengan gambar yang ditampilkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari film bersuara. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari film bersuara. Jadi, si suaranya itu menyesuaikan dengan gambar yang ditampilkan pada video tersebut. Mungkin sekian mengenai gambar bergerak dan juga film bersuara. Selanjutnya, mengenai mesin belajar akan disampaikan oleh Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada moderator. Yang terakhir tentang pengklasifikasian menurut Gagne adalah mesin belajar atau machine learning. Mesin belajar ini merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri tanpa arahan dari penggunanya. Nah, mesin belajar ini digunakan untuk melakukan tugas tertentu yang memiliki kemampuan untuk memperoleh data. Salah satu contohnya yaitu iklan yang sering muncul ketika membuka suatu web.
Selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan. Menurut kelompok kami, pengklasifikasian media menurut Gagne ini sangat mempermudah guru dalam proses pembelajaran. Karena menurut Gagne ini dalam pengklasifikasian media pembelajaran ada benda yang didemonstrasikan. Hal ini dapat mempermudah siswa untuk menyerap materi dan mempercepat pemahaman bagi siswa yang melihat secara langsung benda yang didemonstrasikan. Kemudian ada komunikasi secara lisan. Nah, hal ini bisa digunakan oleh guru dan juga siswa ataupun siswa dengan siswa yang lainnya untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran, sehingga dapat adanya proses timbal balik dalam belajar dan mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri atas pemaparan materinya. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi fisabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.